firman-Mu lebih daripada hidup. Itu pengakuan dari mulut kami, dari hati kami pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu menjadi berkat bagi kami semua yang hadir di tempat ini. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Dan semua yang diberkati Tuhan katakan sama-sama, amin. Silakan duduk kembali. Shalom, selamat pagi. Ini pagi apa siang ya? Ya. Pagi menjelang siang. Ya, puji Tuhan. Terima kasih untuk Tuhan Yesus Kristus dan juga Bapak Gembala dan Ibu yang sudah memberi kesempatan untuk hari ini orang dari jauh datang untuk membagikan firman Tuhan di tempat ini. Saya dari negeri yang paling jauh, tapi masih tetap wilayah NKRI, yaitu dari Papua, tanah Papua. Semua tahu tanah Papua? Puji Tuhan. Orang Papua ya seperti saya ini sudah. Ya, kita berbeda sedikit ya. Ya, saya dari Papua dan tepatnya kota Jayapura, ibu kota provinsi Papua. Dan ada di sini bersama dengan Saluto Vocal Group untuk melayani Tuhan. Sekaligus juga kami ada rekaman untuk pujian terbaru kami ada 2. Minta maaf karena saya tidak tahu, tapi ini karena keputusan pimpinan saya. Di Saluto kita itu ada ketua namanya Pendeta Henry Salakparang, pasti Bapak Ibu tahu. Tetapi kita ada rekaman, jadi nanti mungkin beliau yang akan sharing. Nanti kalau pujiannya mampir di Android handphone Anda, tolong di like, subscribe, apalagi. Ya, mau itu orang Jakarta mas, saya orang Papua enggak pusing, saya lihat jalan saya sudah pusing. So, lebih baik jangan lihat jalan, fokus untuk firman Tuhan hari ini. Ya, kayaknya macam saya pernah bawa satu rombongan hamba-hamba Tuhan dari daerah pedalaman. Kita keluar hotel, kita lewat-lewat, tiba-tiba satu bilang begini, loh tadi malam kayaknya jembatan ini nggak ada di sini, kok pagi ini sudah ada, bangunnya cepat sekali, padahal jalannya sama, kelihatan sama, padahal jalannya berbeda. Oh bukan, itu di tempat lain. Nah tidak, di sini sudah. Yang lebih parah lagi, kita duduk di lobby hotel, langsung dia kaget-kaget, kenapa ini bisa begini? Saya bilang, kenapa Bapak? Tidak, itu pintu itu aneh, kenapa? Tadi yang masuk laki-laki, terus tutup, kemudian waktu buka lagi, yang keluar perempuan. Jadi kita mau ajak naik ke lift, dia tidak mau, takut nanti dia berubah. Waduh, ini repot ya. Tapi puji Tuhan dengan Bapak Presiden Jokowi, Papua mengalami banyak sekali kemajuan hari ini. Sekarang di pedalaman daerah yang terpencil sudah ada internet. Jadi Facebook, Instagram, ya you name it, apa saja itu mereka di sana tahu, mereka sudah tahu. Jadi internet sudah sampai ke pedalaman, puji Tuhan. Baik, pada pagi hari ini pengorbanan adalah penyembahan yang tertinggi dari Kejadian 22. Saya baca tidak semua ayat, tapi ada beberapa poin yang penting yang ingin saya bagikan kepada kita dari Kejadian 22. Saya baca karena ini panjang, saya baca 3 ayatnya saja. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Saya lanjut ayat 10. Ayat 9, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnya kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api.
Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham," sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Lalu ayat 16, katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya." Puji Tuhan. Ini salah satu nats. Ini nats pertama waktu saya di sekolah teologi, praktek khotbah. Ini khotbah pertama saya, dan saya sangat diberkati. Pengorbanan itu adalah bentuk tertinggi dari penyembahan. Banyak kali kita berpikir bahwa kita penyembahan itu angkat tangan, memuji Tuhan. Mungkin dalam gereja menyembah Tuhan, gereja karismatik ada kita bermazmur dengan berbahasa roh dan sebagainya. Tetapi kalau kita belajar Alkitab dengan baik, worship is sacrifice. Penyembahan di dalamnya itu ada pengorbanan. Banyak kali orang berpikir kekristenan itu agama berkat. Di dalam kekristenan pasti kita diberkati terus. Itu memang benar. Tapi banyak kali dasar dari kekristenan, inti dari kekristenan itu disingkirkan dengan hal yang bersifat sementara. Hal yang menjadi inti daripada kekristenan itu banyak kali digantikan dengan hal-hal yang sebenarnya bersifat sementara. Sehingga banyak kali iman orang Kristen juga didasarkan atas hal-hal yang bersifat sementara. Ketika kita diberkati Tuhan, kita akan setia ikut Tuhan, kita rajin menyembah Tuhan. Kenapa? Karena suasana hati kita enak. Tapi ketika kita ada masalah, susah untuk membaca Alkitab, susah berdoa kepada Tuhan. "Oh Tuhan, kenapa saya percaya Tuhan Yesus yang di samping saya ini dia orang yang tidak takut akan Tuhan sama sekali. Tapi kenapa sepertinya dia punya rumah, dia punya mobil, dia punya berbagai macam fasilitas." Kadangkala kita punya pikiran sebatas itu. Memang betul di dalam kekristenan pasti Tuhan memberkati kita. Tapi kekristenan iman kita itu bukan didasarkan atas berkat, tapi didasarkan atas pengorbanan Kristus Yesus di atas kayu salib untuk kita. Karena peristiwa pengorbanan Kristus di atas kayu salib itu yang mengubah seluruh sejarah keberadaban hidup manusia. Tanpa kematian Kristus, tidak ada satu manusia pun yang memiliki kesempatan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi karena karya Kristus di atas kayu salib yang sempurna itu, maka hari ini saudara dan saya, orang Indonesia, kita memiliki kesempatan untuk masuk ke surga karena pengorbanan Kristus. Amin. Kekristenan itu didasarkan atas sebuah pengorbanan yang nilainya sangat tinggi. Kenapa Kristus Yesus pengorbanannya itu mampu menyelamatkan kita dan menggerakkan hati Bapa di surga untuk mengampuni dosa kita? Karena Kristus Yesus sebagai manusia di dalam dunia ini, dia tidak pernah berbuat dosa. Dan kedua, dia memiliki kadar ketaatan yang sempurna. Itu sebabnya hari ini saudara dan saya diselamatkan. Banyak kali orang berkata, kalau percaya Yesus, orang bersaksi,
Wah, sebelum saya percaya Yesus, duit saya cuman 100.000 di ATM saya. Kebetulan ATM Mandiri. Kalau ATM Mandiri kan kalau 100.000 ya itu sama dengan nol kan, gak bisa dicari kan, gak bisa kan. Tapi setelah saya percaya Yesus, wah, masuk 1 miliar. Wah, kalau itu semua mau jadi Kristen deh. Ya, banyak kali orang berpikir kekristenan itu seperti begitu. Saya dulu pemain bola di kampus, tapi saya nggak pernah masuk ke Persipura ya. Tapi saya masuk PSS Sleman karena saya karir bolanya di Jogja sama-sama dengan Pendeta Henry Salak Parang. Jadi saya pernah jadi kalau di rumah kita kalau ada pertandingan sepak bola Persipura ketemu PSS Sleman, terjadi perpecahan dalam rumah tangga kita. Televisi saya di depan ruang tamu itu saya PSS Sleman, Persipura ya di dapur aja. Jadi terpaksa saya bilang sama istri saya, "Ma, kita kayaknya perlu tambah satu televisi. Kenapa? Biar rumah tangga kita tidak pecah." Gara-gara sepak bola. Ya. Kalau Anda percaya Yesus, Anda bukan saja penonton dan pemain cadangan, Anda pemain inti. Ya. Tapi doa-doa terus nggak pernah jadi pemain inti. Ya. Banyak kali orang berpikir begitu. Kekristenan intinya adalah salib Yesus, salib Kristus. Kalau kalender kita pampangkan di depan sini, kalender sejarah hidup manusia, yang paling sentral itu salib Kristus, kematian Kristus. Amin. Dia yang mengubah hukum Taurat di dalam perjanjian lama menjadi harapan. Orang yang tidak hidup sempurna pun bisa masuk surga karena kesempurnaannya itu sudah karena keterbatasan itu sudah disempurnakan Kristus di atas kayu salib. Apa artinya berkorban? Pertama, berkorban artinya memberi yang terbaik. Amin. Berkorban artinya apa? Lah memberi yang terbaik itu apa? Kan kita macam-macam ya. Masing-masing punya ini yang terbaik, ini yang terbaik, ini yang terbaik, macam-macam. Saya cuma mau kasih satu saja. Kalau orang memberi yang terbaik itu ketika dia memberi ada rasa sakit. Pernah nggak begitu? Waktu memberi, sakitnya minta ampun. Ya, itu memberi yang terbaik. Abraham diperintahkan untuk harus mengorbankan. Bahasa Alkitab kan bilang berkorban, mengorbankan, ya kan? Tapi sebenarnya secara faktualnya membunuh anak kandungnya. Ya. Ya mungkin waktu itu belum ada Komnas Perempuan dan Anak mungkin. Ya. Perjanjian lama ya. Membunuh anaknya, korban bakaran itu jenis korban yang harus dibakar sampai habis. Gak boleh ada sisanya. Padahal ya, Ishak ini anak yang dijanjikan. Jemaat sekalian, memberi yang terbaik. Hanya satu anak. Kalau kambing domba ribuan, yang lain-lain mungkin emas, perak banyak, anak cuma satu. Dan itulah yang Tuhan minta. Persembahkan dia sebagai korban bakaran. Luar biasa. Saudara pernah tidak ditantang Tuhan memberi yang terbaik kepada Tuhan? Waktu kita memberi yang terbaik, pasti ada rasa sakit. Waduh, ini susah sekali. Tapi saya mau beritahu kepada jemaat sekalian, itu artinya penyembahan. Kalau kita hidup dengan biasa saja, kalau kita tidak pernah melangkah melewati garis untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan, kita menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Kenapa? Kita diberkati oleh Tuhan dengan berkat yang biasa-biasa saja. Itu pengorbanan yang pertama, memberi yang terbaik. Apa artinya memberi yang terbaik? Saya kurang tahu. Saya belum tahu bagaimana memberi bahasa yang tepat untuk Bapak Ibu. Tapi menurut pengalaman saya, memberi yang terbaik artinya memberi sampai rasa sakit di dalam hati. Ya, aduh ini yang terbaik. Yang kedua, Ishak ini dijanjikan untuk akan meneruskan keturunan daripada Abraham. Kok Ishak yang harus dikorbankan? Kalau Ishak mati, siapa penggantinya? Ini Abraham waktu menerima firman ini pasti pikirannya itu tidak tenang. Ya. Pikirannya pasti kacau. Kok Tuhan kok bisa begini? Kan bukankah firman-Mu berkata begini?
Kenapa sekarang saya harus begini? Jadi sepertinya ada kontradiktif, bertolak belakang antara perintah yang pertama dan perintah yang berikut ini. Itu yang saya namakan masa sulit. Yang kedua adalah taat dalam situasi sulit. Banyak kali kita taat dalam situasi yang tidak susah, situasi yang gampang, situasi di mana kita diberkati oleh Tuhan, mungkin mudah untuk kita taat kepada Tuhan. Tetapi dalam situasi yang sulit, kadang kita sulit untuk mengambil keputusan untuk tetap taat kepada Tuhan. Tuhan, kalau saya lakukan begini, saya akan mengalami kerugian ini dan ini dan ini. Tetapi Abraham adalah orang yang sangat menghargai, orang yang sangat taat kepada Tuhan. Jemaat sekalian, ketaatan itu nilainya sangat mahal di mata Tuhan. Kenapa sampai hari ini kita semua ada di dalam dosa? Karena ketidaktaatan di Taman Eden. Ketaatan itu sangat mahal di mata Tuhan. Tuhan tidak melihat kepada berapa yang kita berikan nilainya, tapi Tuhan jumlahnya. Tapi ketika kita memberi dari ketaatan, maka itu bernilai tinggi di mata Tuhan. Pada waktu Abraham mempersembahkan Ishak, meletakkan Ishak, kemudian Abraham melihat ada pengganti. Waktu domba jantan yang menggantikan Ishak itu dikorbankan, asap itu naik kepada Tuhan. Maka keharuman daripada korban itu memuaskan hati Tuhan. Itu sebabnya Tuhan berkata kepada Abraham, aku bersumpah demi diriku sendiri, aku akan memberkati engkau. Bukan bau daripada daging yang terbakar itu, tetapi bau dari sebuah keharuman yang namanya ketaatan. Ketika kita taat kepada Tuhan, ada korban yang berbau harum yang memenuhi hadirat Tuhan. Sehingga Tuhan akan berkata, aku bersumpah demi diriku sendiri, aku akan memberkati engkau. Itu sebabnya apapun keadaannya, kita harus berani taat kepada Tuhan. Kita jangan taat kepada Tuhan karena ini dan itu, tetapi kita taat kepada Tuhan karena Tuhan tidak pernah menyangkali firman-Nya. Tuhan bukan seorang pendusta. Kadang sulit. Saya tidak mau begini. Tuhan, kalau saya lakukan ini pasti saya akan mengalami kerugian. Tuhan, kalau saya lakukan seperti begini, wah, di mana harga diri saya? Taat karena itu perintah Tuhan. Saudara tahu, ketika Tuhan memberi perintah, maka yang tidak ada menjadi ada. Amin. Siapa yang pernah mengalami situasi di mana tidak ada apapun, tapi ketika Tuhan berfirman, yang tidak ada menjadi ada. Banyak kali kenapa mujizat tidak terjadi? Karena Tuhan belum menemukan ketaatan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan belum menemukan orang-orang Kristen yang mau melewati batas dan berkata, Tuhan, berapapun harganya, saya akan bayar demi menaati perintah firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu hidup. Yang ketiga, di balik pengorbanan terletak mujizat. Waktu Abraham bawa Ishak, itu menurut saya ya, itu anak domba jantan itu sudah ada di dalam semak belukar. Cuman Abraham belum melihat. Ketika Abraham mengangkat pisau untuk menyembelih anaknya, ketaatannya melewati garis, baru matanya terbuka melihat mujizat yang Tuhan sediakan bagi dia. Kenapa kita banyak kali tidak mengalami mujizat? Mata kita belum, sudah ada di situ, tapi kita belum melewati garis itu. Kita belum memiliki komitmen, kita punya hati masih ragu-ragu. Kalau saya berkorban, apa yang akan terjadi dalam kehidupan saya? Apa yang akan saya alami di dalam kehidupan saya? Jemaat sekalian yang saya kasih dalam kasih Yesus Kristus,
Jangan pernah takut untuk berkorban bagi Tuhan. Karena apa yang Anda tabur tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Amin. Dulu papa saya jadi ketua sinode Gereja Injili di Indonesia. Gereja Injili Indonesia itu gereja terbesar di Papua sekarang ini. Waktu itu sinode kami itu masih di daerah gunung. Mungkin saudara kenal masyarakat yang masih pakai koteka, masih hidup sederhana. Ya itu basis gereja kami di situ. Basis gereja kami di situ. Tapi bapak saya berkata bahwa gereja kami harus jadi gereja nasional. Akhirnya beliau utus orang-orang untuk pergi ke Pulau Jawa, termasuk saya, kami untuk memberitakan Injil. Saudara tahu waktu kenapa ada jemaat kami di Papua sana, ada persekutuan di Aceh sekarang ini? Saudara tahu? Pada waktu gempa bumi dan tsunami di Aceh, masih ingat? Ratusan ribu, 250 apa 70 ribu, saya lupa, yang meninggal ya pada waktu itu. Ketika peristiwa itu terjadi, gereja kami mengirim tim sampai ke Aceh. Dan anak-anak muda kami, anak-anak Papua, mereka lah yang ketua sinode berkata, aduh ini kita sudah enggak ada biaya semua, kita bayar harga. Kita kirim 48 anak muda kita ke Aceh. Anak-anak Papua itu yang pertama evakuasi jenazah-jenazah dari puing-puing reruntuhan itu. Bapak Ibu, evakuasi jenazah itu tidak gampang ya. Tapi ya ini orang Papua mungkin Tuhan sudah ciptakan dengan mentalitas yang luar biasa. Dievakuasi, mereka sendiri nggak berani. Pemimpin agama mereka mana berani. Yang evakuasi jenazah anak-anak kita. Akhirnya mereka berkata, ternyata apa yang mereka bicara tentang kasih Yesus itu benar. Dan hari ini Aceh terbuka untuk Injil. Amin. Di balik pengorbanan ada mujizat. Anak-anak kita tidak, mereka itu belum ikut Tuhan belum lama, ada yang mungkin baru bertobat beberapa bulan. Tugasmu apa? Nanti ke sana baru cari tahu. Begitu mendarat, landing kita charter pesawat MAF, pesawat kecil itu 2, dikirim ke Aceh sana. Mendarat di tempat, ada yang mendarat di pinggir laut karena jalan semua itu tertutup dengan kayu-kayu dan segala macam. Anak-anak kita ada di sana. Mau cari makan sulit. Bagaimana mau cari makan? Tapi Tuhan pelihara mereka. Ya, mereka evakuasi jenazah-jenazah. Nah, nanti setelah itu baru datang SAR dan segala macam. Mereka datang. Dokumentasi kita lengkap. Cuma ya, saya juga tidak tahu kenapa televisi nasional tidak menyiarkan itu ya. Tapi di balik pengorbanan itu ada mujizat yang Tuhan sediakan. Amin. Saudara jangan pernah takut. Kalau Tuhan bilang kasih yang terbaik, matamu akan dibukakan untuk melihat mujizat yang Tuhan sediakan bagi kehidupan saudara. Kekristenan itu ya saya bukan bilang agama, tapi kekristenan itu pengalaman hidup dengan Tuhan di mana di dunia ini kita menabur, nanti kita tuainya di sorga. Amin. Jangan pernah takut. Berkat terbesar yang saudara dan saya bisa dapat bukan rumah, bukan mobil, tetapi jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah. Kalau kita punya kekristenan di Indonesia seperti begitu, kita akan melihat Indonesia diberkati oleh Tuhan. Karena ada begitu banyak orang yang lebih suka berkorban daripada menerima berkat daripada Tuhan. Ya, saya cerita terakhir ya sebelum kita berdoa, cerita tentang saya biasa tidak suka cerita pengalaman orang lain. Saya cerita tentang pengalaman. Papa saya dipanggil Tuhan 2000 karena COVID ya. Beliau pendeta besar tapi meninggal karena COVID juga. Di rumah sakit 26 hari. Kita doa puasa, tapi Tuhan panggil pulang karena itulah keputusan daripada Tuhan. Papa saya adalah seorang pendoa di masa tuanya, dan dia setiap pagi karena tinggal satu rumah dengan saya, papa dengan mama, setiap pagi berdoa. Nah, saya ketua Asosiasi Pendeta Indonesia Provinsi Papua. Ada ribuan pendeta yang saya koordinir. Tapi pada waktu itu kesana kemari masih pakai motor. Saya pernah diusir loh waktu mau pertemuan dengan Retno Marsudi. Menteri apa dia? Luar negeri ya?
Mana Nona luar negeri ya? Retno Marsudi ini karena kerja di kedutaan jadi tahu. Anak saya ini. Saya pas mau masuk diusir. Wah, karena saya pakai motor. Waduh, sudah saya putar belakang. Tempat belakang itu lewat tempat itu sampah-sampah, saya masuk aja. Sampai di situ ajudannya semua tunggu. Saya pas mau masuk, Bapak mau kemana? Saya mau ke situ. Oh Pak, nggak bisa, ini ada menteri. Saya tanya Bapak tunggu apa? Kita lagi tunggu Ketua Asosiasi Pendeta Indonesia Provinsi Papua. Oh, namanya siapa? Pendeta Jimmy Kuirwa. Saya orangnya. Ya ampun, minta maaf. Itu karena apa? Karena saya pakai motor. Jadi papa saya ini selalu berdoa, Tuhan, doanya spesifik, papa dan mama masih ada ya. Tuhan, pokok doa pertama, berikan anak saya sebuah mobil. Pertama saya mobil. Dan spesifik, mobil Innova warna putih. Wih. Ya sebagai anak ya saya ikut saja tuh. Nah, ini bagi saya mustahil lah. Bagi manusia ya. Mobil Innova warna putih, doa sampai meninggal. Tuhan belum jawab. Pokok doa yang kedua, Tuhan berikan hamba rumah, karena papa saya selama hidup nggak pernah punya rumah. Mantan ketua sinode, Gubernur Papua sekarang Lukas NMB itu jemaat kami, ya anggota GIDI, 8 bupati itu anggota GIDI. Tapi mantan ketua sinodenya meninggal tanpa rumah, masih status sebagai warga kos-kosan. Setelah Bapak meninggal, baru seorang jenderal orang Papua bangun rumah untuk Bapak. Dan 2 minggu lalu saya alami mujizat. Saya diberikan berkat Tuhan, mobil Innova warna putih sesuai doa dari ayah saya. Ini bukan berarti saya hebat, bukan. Tapi ada orang yang mau berkorban. Papa saya berkorban dan dia tidak sempat mengalami berkat Tuhan. Dia tidak sempat masuk rumah barunya, rumahnya sekarang mama yang tinggal. Jadi rumah itu dibangun oleh 2 jenderal, 1 Pangdam Papua, 1 Kapolda Papua. Yang bangun Pangdam, isinya Kapolda Papua yang isi waktu itu. Kapolda mantan ya, dulu dia Kabaintel Kam di sini, lalu sekarang setelah pensiun sudah jadi pejabat gubernur Papua Barat. Kita tidak pernah, saya nggak pernah cari mereka, nggak pernah. Tapi mereka telepon, Pak Pendeta bisa bawa Bapak dan Mama datang. Ya, saya mau bangun rumah. Itu kenapa? Karena dalam hidup saya setiap hari Minggu itu ada jemaat kami yang setiap minggu kalau pulang saya mesti biayain ongkos taksi datang dan pulang, dan saya harus kasih makan 1 minggu. Capek juga setiap minggu Pak. Ya mungkin Bapak Gembala kita, aduh ini gimana kapan berhentinya? Saya memberi terus, memberi. Aduh Bapak Gembala, anak kami mau pergi sekolah, ongkos ojek saja minta ke saya, tapi saya memberi dengan sukacita. Saya korban terus. Satu hari, cuma tahu, tiba-tiba Bapak Gembala bisa datang, saya ke rumahnya. Dia keluar dengan amplop besar, dia taruh uang di depan saya. Ini perpuluhan saya, 100 juta. Saya kaget, orang miskin sekali. Kenapa? Tanahnya dibeli orang, senilai 1 miliar. Saya bilang beli bagan supaya kamu bisa hidup sekarang ini. Jadi saudara, ketika kita berkorban, pasti satu hari di titik tertentu Tuhan setia untuk mengembalikan semua yang kita sudah korbankan. Amin. Dan apa yang Tuhan beri itu akan di luar pemikiran kita. Saya tidak pernah pikir akan dapat mobil. Sekarang juga saya kalau naik mobil saya macam merasa asing begitu. Ada mobil kantor sih, tapi mobil yang agak kecil. Dan kita naik seperti ini sebuah mimpi. Ini benar nggak ini? Tapi itulah Tuhan. Tuhan always takes us by surprise. God always takes us by surprise. Tuhan selalu bikin kejutan dalam kehidupan kita. Amin. Bilang kiri kanan, Tuhan selalu buat kejutan dalam hidup kita. 1, 2, 3. Bilang, jadi jangan berhenti berkorban. 1, 2, 3. Ya. Keluarga yang tidak punya apa-apa hari ini, mereka sudah menjadi usaha seorang nelayan
yang setiap hari ada ikan. Jadi saya sekarang nggak susah ikan, nggak perlu pergi di ikan apa. Wah, ikan Jayapura, wah enak. Tapi nanti ke Jayapura baru enak itu jadi 100%, kan belum rasa kan? Nah itu. Ya, sekarang saya nggak susah. Ini ada tamu, saya perlu ikan datang. Dulu harus pergi ke pasar, tawar menawar lagi kalau ikan mahal. Saudara, saya tidak pernah bayangkan itu tahun lalu. Ketika memberi saya tidak pernah bayangkan. Tapi saya waktu memberi saya katakan, Tuhan terima kasih. Memberi itu kehormatan. Itu bukan beban. Amin. Memberi itu apa? Bukan apa? Jadi tetap memberi kepada Tuhan. Tetap setia kepada Tuhan dalam berkorban. Di satu titik tertentu, Allah kita adalah Allah yang tidak pernah melalaikan janjinya. Allah itu Allah yang hidup dalam perjanjiannya. Kalau kita hidup di luar perjanjiannya, kita tidak diberkati. Tapi kalau kita hidup dalam perjanjiannya, melakukan firman-Nya, kita pasti diberi reward oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami tahu bahwa Allah kami adalah Allah yang hidup dan pasti menggenapi firman-Nya. Kami tidak pernah takut, kami tidak pernah ragu untuk mempertaruhkan iman kami kepada Tuhan. Kami tahu ketika Tuhan meminta yang terbaik, kami tidak akan pernah takut untuk memberi sampai rasa sakit, memberi yang terbaik kepada Tuhan. Ketika Abraham mempersembahkan Ishak, maka Tuhan berkata, aku bersumpah demi diriku sendiri. Sampai hari ini bangsa Yahudi, orang Israel diberkati Tuhan karena apa? Karena janji Tuhan kepada Abraham. Terima kasih, dalam nama Kristus Yesus kami berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan. Semua yang percaya katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada